Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Arkana Star Vision. Nah, kalau di video sebelumnya saya sajikan di part 1 tentang pembelajaran mengenai strategi penyusunan deskripsi diri sertifikasi dosen. Kali ini saya akan membahas unsur pengembangan keilmuan atau keahlian. Nah, di sini nanti akan saya bahas tuntas tentang bagaimana menyusun deskripsi diri tentang keilmuan dan keahlian, di mana keilmuan dan keahlian ini adalah tentang publikasi atau karya ilmiah Bapak Ibu. Unsur B atau pengembangan keilmuan atau keahlian itu Bapak Ibu bisa lihat tampilannya seperti ini nanti. B.1 itu ada butir 6. Butir 6 itu terdiri dari publikasi karya ilmiah. Butir 7 itu nanti tentang makna dan kegunaan. Sedangkan butir 8 itu tentang nilai inovatif. Sedangkan B2 itu tentang konsistensi dan target kerja. Baik, kita bahas satu-satu. Untuk unsur B, pengembangan ilmuwan atau keahlian. B1 bunyinya, sebutkan publikasi karya ilmiah atau produk karya seni yang telah saudara hasilkan dan tunjukkan buktinya dengan mengunggahnya. Bagaimana makna dan kegunaannya dalam pengembangan keilmuan atau keahlian. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif. Nah, Bapak Ibu, silakan tulis di notepad-nya seperti ini. Nanti ketika mau memindah ke akun sisternya itu lebih mudah. Susun seperti ini B1, 6, terus kasih jarak 7, kasih spasi lagi 8. Kita bahas satu-satu dari poin 6, publikasi karya ilmiah. Poin 6, publikasi karya ilmiah. Bapak Ibu silakan tuliskan dan cantumkan karya ilmiah yang Bapak Ibu miliki. Ya, sekali lagi tuliskan dan cantumkan karya ilmiah yang Bapak Ibu miliki. Nah, di situ buatlah kalimat dalam sebuah paragraf yang menyebutkan karya ilmiah Anda, yaitu mulai dari berapa jumlah karya Anda, judulnya apa, metode yang dipakai apa, kapan Anda melakukan penelitian, di mana dipublikasikan, kapan dipublikasikan, dan bersama siapa saja Anda menulis publikasi tersebut. Nah, misalkan begini Bapak Ibu, Anda memiliki dua karya ilmiah. Maka buatlah dua paragraf di mana setiap paragraf Anda bisa menyebutkan masing-masing judul dari karya ilmiah Anda. Misalnya di paragraf pertama, silakan tuliskan judul penelitiannya atau karya ilmiah Anda. Terus metodenya apa? Pelaksanaannya kapan atau di mana? Tahun publikasinya kapan? Tempat publikasinya, publikasi di mana? Dan dengan siapa aja Anda membuat karya ilmiah tersebut. Misalnya nih di paragraf pertama Anda menyebutkan seperti ini. Karya ilmiah saya yang pertama berjudul bla 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 bla, menggunakan metode bla 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 bla. Karya ilmiah tersebut merupakan hasil penelitian dari penelitian dosen pemula bla 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 bla. Karya ilmiah tersebut saya publikasikan di jurnal A di volume sekian, nomor sekian, tahun sekian dengan real link URL www.blablabla.com. Nah, begitu salah satu contohnya. Lalu dilanjutkan ke paragraf 2. Ini silakan paragraf 2 nanti diisi dengan karya ilmiah yang kedua dan selanjutnya. Nah, lanjutnya yaitu makna dan kegunaan. Di sini Bapak Ibu diminta untuk menceritakan makna dan kegunaan karya ilmiah Bapak Ibu, terutama untuk pengembangan keilmuan di bidang yang Bapak Ibu tekuni saat ini. Nah, sekali lagi di bidang ilmu Bapak Ibu yang sedang ditekuni, bukan bidang ilmu yang di luar bidang ilmu Bapak Ibu. Lalu buatlah dalam paragraf untuk masing-masing makna dan kegunaan karya ilmiah Anda tersebut. Makna dan kegunaan ini Bapak Ibu, itu dengan kata lain adalah manfaat dan kegunaan. Bapak Ibu bisa lihat di proposal atau di laporan penelitian yang sudah Bapak Ibu susun. Tinggal dipindahkan ke poin 7 di makna dan kegunaan. Misalkan Anda ini Bapak Ibu memiliki dua karya ilmiah, maka buatlah dua paragraf di mana setiap paragraf Anda tuliskan makna dan kegunaan dari setiap karya yang Bapak Ibu buat. Misalnya karya Anda tentang pengembangan model pembelajaran interaktif siswa, bla bla bla. Anda bisa menuliskan seperti berikut.
Karya ilmiah saya yang pertama yang berjudul bla 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 memiliki kegunaan untuk menentukan model pembelajaran yang tepat pada siswa dan seterusnya dan seterusnya. Karya ilmiah kedua saya yang berjudul bla 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 memiliki kegunaan bla 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 dan seterusnya. Sedangkan yang poin 8 tentang nilai inovatif, Bapak Ibu diminta untuk menceritakan kebaruan yang didapat dari hasil penelitian Anda yang dipublikasikan tersebut dan bagaimana penelitian itu dapat membantu pengembangan keilmuan di bidang ilmu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nilai inovatif dapat Anda lihat di hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan atau di pembahasan yang ada di karya ilmiah Bapak Ibu. Misalnya nih Bapak Ibu memiliki dua karya ilmiah, maka buatlah dua paragraf di mana setiap paragraf Anda tuliskan nilai inovatif dari setiap karya tersebut. Contohnya, karya Anda tentang pengembangan model pembelajaran interaktif siswa. Anda bisa menulisnya seperti ini. Karya ilmiah saya yang berjudul bla 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 memiliki kebaruan tentang model pembelajaran yang lebih interaktif bagi siswa dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan karya ilmiah saya yang kedua yang berjudul bla 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 memiliki kebaruan bla bla bla. Sekali lagi, kebaruan ini atau nilai inovatif ini dapat Anda lihat dari hasil penelitian yang Anda lakukan atau di bab pembahasan. Baik, seperti biasa, di sini saya tetap memunculkan bagan-bagan ataupun keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Poin 6 tentang publikasi karya ilmiah, juga poin 7 mana dan kegunaan, serta 8 nilai inovatif itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk poin 6, jika Bapak Ibu menyebutkan ada dua publikasi yang Bapak Ibu lakukan, maka di mana kegunaan juga Bapak Ibu akan menyebutkan dua. Nilai inovatifnya juga demikian. Contohnya di sini Bapak Ibu. Publikasi saya yang pertama yaitu berjudul bla 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 subjeknya bla bla. Dipublikasikan di mana dengan URL bla bla bla. Jadi di poin 6, Bapak Ibu cukup menyebutkan judul, jenis, metode, di mana dan kapan pelaksanaan dan publikasinya, dengan siapa, link URL-nya apa. Nah, itu di poin 6. Sedangkan di poin 7, makna dan kegunaan, Bapak Ibu menceritakan tentang kegunaan dari penelitian Bapak Ibu yang dituliskan di poin 6 tersebut. Contohnya, publikasi saya yang pertama yaitu yang berjudul bla 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 memiliki kegunaan sebagai pemetaan kemampuan siswa bla bla bla. Nah, itu. Nah, nanti ditarik lagi ke poin 8, dinilai inovatif. Di nilai inovatif, Bapak Ibu menceritakan lagi tentang nilai inovatif dari publikasi yang Bapak Ibu ceritakan di poin 6 dan juga mana kegunaan di poin 7. Harus ada hubungannya. Di sini Bapak Ibu ceritakan hasil penelitiannya. Nah, nilai inovatif ini itu akan ditemukan di hasil penelitian Bapak Ibu atau di pembahasan. Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini. Publikasi saya yang pertama yaitu berjudul bla 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 memiliki nilai inovasi pembelajaran dan interaktif bla 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 bla. Itu Bapak Ibu bisa tarik dari bab pembahasan atau di hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Ingat, 6, 7, 8 itu saling berkaitan. Selanjutnya Bapak Ibu unsur B2 yaitu tentang berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang saudara tunjukkan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian. B2 terdiri dari dua yaitu konsistensi dan juga target kerja. Jadi semakin konsisten atau semakin memiliki kemampuan untuk menjaga kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan kegiatan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu, maka nilainya akan tinggi. Rentan nilainya antara 1 sampai 7. Kita mulai dari nomor 9, konsistensi. Maka di sini Bapak Ibu diminta untuk menceritakan bahwa Bapak Ibu konsisten dalam pengembangan keilmuan. Misalnya nih, publikasi saya yang pertama yang berjudul bla 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 sudah sesuai dengan bidang keilmuan saya dan mendukung mata kuliah yang saya ampu. Misalnya
untuk mata kuliah A, mata kuliah B, dan mata kuliah C. Itu Bapak Ibu. Itu yang dinamakan konsistensi. Nah, konsistensi Bapak Ibu juga Anda dapat menceritakan bagaimana latar belakang pendidikan Bapak Ibu sejalan dengan topik penelitian maupun kegiatan lainnya dalam pengembangan ilmu dan bukannya master segala ilmu Bapak Ibu. Nah, contohnya ini. Latar belakang pendidikan saya adalah ilmu bla 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 atau ilmu ekonomi lah gitu ya. Dan penelitian saya semuanya menyangkut bidang ilmu saya. Seperti penelitian yang pertama yaitu tentang manajemen bla 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 bla. Yang kedua tentang manajemen pemasaran bla bla bla. Nah, itu konsistensi Bapak Ibu. Jadi dari latar belakang pendidikan Bapak Ibu, S2-nya atau S3-nya, itu penelitiannya yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi dosen itu sama dengan latar belakang pendidikan Bapak Ibu yang sudah ditempuh sebelumnya. Selain tentang konsistensi, Bapak Ibu juga diminta untuk menceritakan target kerja di poin 10. Silakan ceritakan konsistensi Bapak Ibu di poin 9. Di poin 10, Bapak Ibu menyebutkan target atau peta jalan atau roadmap dalam pengembangan keilmuan. Misalnya nih Bapak Ibu, semenjak pertama kali menjadi dosen, saya memiliki rencana mempublikasikan karya ilmiah atau melakukan penelitian sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Terbit jurnal internasional sebanyak 1 kali dalam 2 tahun. Itu misalnya Bapak-Bapak, itu target kerja Bapak Ibu. Nah, dari target kerja yang Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu juga diminta untuk memiliki target waktu dalam mencapai peta jalan atau roadmap yang telah dibuat. Misalnya nih, setelah 5 tahun saya menjadi dosen, saya sudah mempublikasikan sebanyak sekian jurnal. Nah, dari target tersebut sudah tercapai sekian persen. Bahkan, saya sudah melampaui target yang sudah saya susun sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu tentang target kerja. Sekali lagi, gunakan kata kami atau saya, jangan menggunakan kata kita, dan pastikan minimal 150 kata. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, saya merangkum dari hasil pembahasan tadi di poin 9 dan 10 tentang konsistensi dan target kerja. Poin 9 yaitu tentang konsistensi, bagaimana Bapak Ibu konsisten dalam bidang ilmu Bapak Ibu dengan pengembangan yang Bapak Ibu lakukan. Contohnya ini Bapak Ibu menuliskan seperti ini. Publikasi saya yang pertama yaitu berjudul bla bla bla. Penelitian tersebut sesuai bidang saya yaitu bidang ilmu bla bla bla. Penelitian tersebut juga mendukung mata kuliah saya yaitu mata kuliah bla bla bla. Terus yang kedua Bapak Ibu bisa menuliskan publikasi saya yang kedua yaitu berjudul bla bla bla. Merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul bla bla bla. Penelitian ini lebih mengembangkan apa gitu. Nah, Bapak Ibu itu konsisten Bapak Ibu tentang bidang keilmuan Bapak Ibu dengan pengembangan keilmuan yang Bapak Ibu lakukan. Sedangkan target kerja, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini. Semenjak menjadi dosen, saya menargetkan melaksanakan penelitian setiap tahunnya 1 kali. Target tersebut terpenuhi berapa? Sebutkan kapan target tersebut terpenuhi. Jadi, selama menjadi dosen, Bapak Ibu, sekarang bapaknya sudah 5 tahun, dari target tersebut sudah terpenuhi berapa persennya. Target kedua, Bapak Ibu bisa menuliskan yaitu tentang publikasi. Saya menargetkan publikasi sebanyak sekian-sekian dan terrealisasi sebanyak sekian-sekian. Nah, itu Bapak Ibu bisa sebutkan. Target kerja juga bisa diisi target melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau doktoral. Namun tidak usah terlalu panjang Bapak Ibu untuk yang target pendidikan lebih tinggi. Cukup diberikan review ataupun semacam pengantar saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan pemaparan-pemaparan dari saya tentang deskripsi diri unsur B mengenai pengembangan keilmuan atau keahlian. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan ketiga, di part 3, yaitu tentang unsur C atau pengabdian kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.